Artinya, kalau memang itu forum komunikasi LSM dan pers, anggotanya adalah para LSM secara kelembagaan dan pers secara kelembagaan. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Masalah izin mendung. Produser eksekutif Metro Update TV, Khairuddin MDK, yang menurut rekam jejaknya sudah berkarir sebagai jurnalis tidak kurang dari 30 tahun. Dan pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi beberapa media cetak serta online. Mengingatkan Agus Suparmin, biasa dipanggil Agus Kisut, untuk tidak menggunakan kata pers sebagai hak paten identitas lembaga miliknya. Forum Komunikasi LSM dan Pers. Dengan menyebut sebagai Forum Komunikasi LSM dan Pers, dapat dimaknakan bahwa lembaga yang dipimpin Agus Kisut adalah lembaga tempat berhimpunnya beberapa lembaga LSM dan beberapa lembaga pers. Menurut Khairuddin MDK, forum adalah suatu lembaga yang menjadi wadah untuk membicarakan dan atau mendiskusikan kepentingan bersama. Forum tentu saja dibentuk dan atau didirikan oleh pihak-pihak yang memiliki kesamaan tujuan. Dengan kata lain, forum tidak dibentuk secara individu atau perorangan. Jika kemudian forum dilengkapi struktur pengurus, setidaknya ada KSB atau ketua, sekretaris dan bendahara. Selain ketua, sekretaris dan bendahara dipilih dari dan oleh para pihak. Forum tentu saja memiliki anggota, yang notabene adalah para pihak. Saya tidak tahu, apakah di Provinsi Bengkulu ada LSM yang secara kelembagaan menjadi anggota Forum Komunikasi LSM dan Pers yang diketuai Agus Kisut. Saya tidak tahu jika lembaga pers, meski saya tidak memiliki data autentik. Saya yakin sepertinya tidak ada yang menjadi anggota Forum Komunikasi versi Agus Kisut. Jika dari kedua unsur lembaga tersebut tidak ada yang menjadi anggota, maka Forum Komunikasi LSM dan Pers versi Agus Kisut dapat dikategorikan abal-abal alias bodong, kata Khairuddin MDK. Untuk itu, sekali lagi saya minta, Agus Kisut tidak menggunakan kata pers menjadi hak paten lembaga miliknya, yaitu Forum Komunikasi LSM dan Pers. Sebab, apapun yang dilakukan Agus Kisut dengan lembaga Forum Komunikasi LSM dan Pers yang dia diketuai, jelas akan menyeret nama baik dan kredibilitas pers secara kelembagaan di seluruh Indonesia. Baik itu positif maupun negatif, tegas Khairuddin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Dia mengatakan, pers adalah lembaga besar yang di dalamnya terdiri atas beberapa lembaga pers. Ada Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada juga lembaga organisasi perusahaan pers, yaitu Serikat Perusahaan Pers, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, dan ada Serikat Media Siber Indonesia. Semua itu merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sementara Forum Komunikasi LSM dan Pers sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang 40 tentang pers. Karena pada dasarnya LSM dan Pers diatur dengan undang-undang berbeda. Khairuddin MDK mengakui, khusus dalam konteks kontrol sosial, sebagai sama-sama aset bangsa, lembaga LSM dan lembaga pers memiliki peran dan tanggung jawab sama. Hanya saja, sebagaimana diatur pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers.
meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi sebagaimana diatur ayat 2, bahkan Dewan Pers. Dibentuk berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers. Itu berarti, Forum Komunikasi LSM dan Pers di bawah pimpinan Agus Kisut juga merupakan wadah untuk membicarakan dan atau mendiskusikan kepentingan bersama bagi Dewan Pers, termasuk seluruh organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dengan kata lain, apa yang diperbuat Agus Kisut pada kapasitasnya sebagai Ketua Forum Komunikasi LSM dan Pers adalah bertindak untuk dan atas nama seluruh lembaga pers. Hebat, betul-betul hebat, tetapi ngawur, ujar Hairudin MDK. Sebagai masyarakat, sah-sah saja Agus Kisut melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers, termasuk menjamin hak pers dalam memperoleh informasi, sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Tetapi kegiatan dimaksud berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers, bukan seperti yang dilakukan oleh Forum Komunikasi LSM dan Pers milik Agus Kisut, yang dominan melaporkan berbagai masalah proyek. Pers tidak pada kapasitas melaporkan, tetapi memberitakan. Jelas Hairudin MDK. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Kasus korupsi yang di Bengkulu. Sekali lagi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditugaskan di Provinsi Bengkulu untuk ditarik kembali bila mana tidak ada pengusutan korupsi yang ada di Bengkulu. Karena diduga kuat oknum KPK ditugaskan di Bengkulu hanya terkesan menakut-nakuti. Kita bicara dulu pejabat yang ada dari di lembaganya. Forum Komunikasi LSM dan Pers. Forum adalah suatu wadah tempat berkomunikasi antara pihak-pihak terkait yang mempunyai tujuan yang sama. Artinya, forum itu bukan punya individu, tapi didirikan oleh berbagai pihak. Dan pers itu luas sekali. Pers itu adalah lembaga besar yang di dalamnya banyak lembaga-lembaga lain. Ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada Serikat Penerbit Surat Kabar, ada SMSI, dan lain sebagainya. Bahkan Dewan Pers itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Artinya, kalau memang itu Forum Komunikasi LSM dan Pers, anggotanya adalah para LSM secara kelembagaan dan Pers secara kelembagaan. Oke, LSM hanya ada satu, tapi Pers itu lembaganya banyak sekali. Dan ingat, pers itu bukan lembaga yang sifatnya seperti yang lain. Itu sudah jelas, itu adalah lembaga yang mengatur tentang pers. Ada PWI dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap pers ini jangan digunakan untuk kepentingan yang tidak benar. Karena apa? Karena ini yang menyangkut nama baik, kredibilitas pers secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Jadi saya rasa Forum Komunikasi LSM dan Pers itu tidak bisa ditolerir menurut saya. Karena apa? Karena membawa nama pers. Kalau tahu di situ ada wartawan anggotanya, juga tidak bisa disebut pers. Kalau tahu di situ ada satu perusahaan, dua perusahaan media, baik cetak, online, juga tidak bisa dikatakan pers. Karena pers itu banyak sekali. Jadi menurut saya minta
untuk tidak menggunakan pers sembarangan. Karena pers itu adalah aset bangsa, fungsi dan perannya bangsa. Jelas, dia adalah sebuah lembaga, wahana, sosial kontrol, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Saya tidak benci orang per orang, tapi penggunaan kata pers itu sangat berbahaya. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi LSM dan pers akan menyeret-nyeret nama pers secara keseluruhan. Bagaimana kalau toh itu negatif? Tentunya menjadi negatif pula terhadap pers secara keseluruhan. Jadi maksud saya berharap siapapun itu orangnya yang menggunakan kata pers harus hati-hati. Karena apa? Karena pers adalah sebuah lembaga besar yang di dalamnya juga ada lembaga-lembaga lain. Ada Persatuan Wartawan dan organisasi profesi wartawan, ada lembaga perusahaan penerbitan pers, itu pers semua. Jadi kalau saya nggak yakin ada perusahaan pers itu bergabung di situ. Dan kalau itu dibentuk sendiri, orang per orang, itu bukan forum namanya. Kalau forum itu dibentuk oleh orang yang punya kesamaan tujuan. Misalnya, Forum Komunikasi Surat Kabar Mingguan. Itu juga tidak bisa dikatakan pers, tapi Forum Komunikasi Surat Kabar Mingguan. Karena pers luas. Saya rasa itu yang ingin saya ingatkan.